Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat memulai pembelajaran daring kita pada hari ini. Anak-anak ibu, hari ini atau untuk selanjutnya mata pelajaran yang akan ibu ampu yaitu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Mata pelajaran ini sudah pernah kita pelajari pada kelas 11. Tapi bukan berarti bahwa mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana ini merupakan ulangan dari pelajaran ketika di kelas 11, tetapi melainkan lanjutan dari mata pelajaran yang kita sudah pelajari di kelas 11. Adapun kompetensi dasar yaitu yang pertama, menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, menerapkan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, menerapkan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keempat, menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Yang kelima, menerapkan penyimpanan dokumen, administrasi sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, kita masuki yang pertama itu pengertian perencanaan. Ada beberapa pengertian tentang perencanaan menurut beberapa ahli. Yang kita pertama adalah menurut Sondang P. Siagian, perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan. Maksudnya adalah bahwa perencanaan ini dibuat untuk memperkirakan atau untuk menentukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Sedangkan menurut Roger Kaufman, seperti yang dikutip oleh Nanang Fatah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Maksudnya adalah untuk dapat mencapai tujuan, maka kita harus menetapkan jalan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Jadi begitu tadi menurut Roger Kaufman. Kemudian selanjutnya, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, planning atau perencanaan adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang. Maksudnya, perencanaan merupakan gambaran mengenai hal-hal apa yang kita perbuat untuk masa yang akan datang. Jadi dengan adanya perencanaan ini maksudnya kita dapat menggambarkan apa yang akan kita kerjakan pada masa yang akan datang sehingga dapat kita melakukan tahapan-tahapan sehingga apa yang kita tuju dapat tercapai. Kemudian berikutnya, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, dan rehabilitasi, distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan.
Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai. Berikutnya, tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah: 1. Demi menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Maksudnya bahwa dengan adanya perencanaan, maka kesalahan atau kegagalan dapat kita hindari. Jika terjadi kesalahan, kita dapat meminimalisir kesalahan atau kegagalan tersebut sekecil mungkin. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Maksudnya, dengan adanya perencanaan kita dapat memprioritaskan kebutuhan yang harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi dengan adanya perencanaan kita dapat membuat suatu analisis bahwa apa-apa yang kita butuhkan harus disesuaikan dengan dana yang ada, sehingga tidak ada terjadi kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan yang pertama, membantu dalam menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya perencanaan tersebut kita dapat manfaatnya, yaitu kita dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan yang kita laksanakan dengan mudah. Kemudian yang berikutnya itu sebagai bahan pengendalian dan penilaian agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, sebagai peletak dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah. Jadi dengan perencanaan tersebut kita dapat menetapkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa-apa yang akan kita kerjakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya misalnya setelah tahapan A kita kemudian melangkah pada tahap B, selanjutnya tahap C dan seterusnya, sehingga tujuan yang ingin kita capai dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.